Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen Iva Dian Santika, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Matematika 1, teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabil ajmain. Amma ba'du. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Memahami dan Mengkaji Substansi Faktor dan Kelipatan Hasil Kali Faktor dan Bilangan KPK, FPB, dan pembelajarannya di SD. Masuk dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama, pengertian faktor dan kelipatan. Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contoh, tentukan faktor dari 20. Di sini kami menggunakan label perkalian supaya lebih mudah. 20. 1 dikali berapa akan menghasilkan 20? Yakni 1 dikali 20. 2 dikali 10. 4 dikali 5. Jadi, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Selanjutnya yakni kelipatan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh, tentukan bilangan kelipatan 2. Kita di sini menggunakan garis bilangan supaya lebih mudah memahami materi. Yakni di garis tersebut tercantum yakni 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Itu merupakan kelipatan dari 2. Jadi kelipatan 2 yakni 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya, yaitu merupakan bilangan 2, dikarenakan bilangan 2 yaitu bilangan bulat, yang semua bilangan yang habis bila dibagi 2. Selanjutnya yakni kita dapat menentukan apa bilangan dengan cara yang berbeda, yakni tentukan 4 bilangan kelipatan 4 yang pertama dengan menggunakan cara perkalian. Yakni 1 dikali 4 sama dengan 4. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. 4 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Semua hasil perkalian tersebut merupakan bilangan dari kelipatan 4. Selanjutnya yakni bilangan ganjil dan bilangan genap. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi angka 2, yakni 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Contohnya yakni tentukan bilangan ganjil dari 11. Yakni 11 dibagi 2, maka hasilnya itu 5,5. Jadi, bilangan ganjil tidak akan menghasilkan nilai yang sempurna. Maka, bilangan ganjil yaitu juga disebut bilangan prima yang hanya bisa dibagi 1. Selanjutnya, yakni bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi angka 2, yakni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Yakni contoh 2 ditambah 2 sama dengan 4. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Dikarenakan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka itu akan habis jikalau dibagi 2. Selanjutnya
yaitu keterbagian. Sifat-sifat keterbagian adalah dasar pengembangan teori bilangan, sehingga sifat-sifat ini hanya digunakan dalam uraian selanjutnya. Catatan, istilah membagi atau terbagi di sini diartikan membagi habis atau terbagi habis, sehingga tidak ada sisa atau sisanya 0. Definisi A, B dibagi A. B di sini sama dengan K dan dikali A. Dengan K adalah bilangan bulat, karena bilangan bulat lebih mudah untuk dapat dihabiskan. Contoh yakni 6 habis dibagi 2. Kenapa? Karena 6 dibagi 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya 10 dibagi 2 habis, karena 10 dibagi 2 adalah 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Dan yang selanjutnya 0 dibagi 2 sama dengan 0. Karena 0 dibagi 2 tetaplah 0. Selanjutnya yaitu pemfaktoran prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Di sini kami akan menyantumkan bilangan-bilangan prima tersebut, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11, dan selanjutnya. Contoh dari pohon faktor 120. 120 dibagi 2. Dikarenakan 2 di sini termasuk bilangan prima, maka kami gunakan 120 dibagi 2 adalah 60. 60 dibagi 2 adalah 30. 30 dibagi 2 adalah 15. Dan 15 tidak bisa dibagi 2, maka harus beranjak ke bilangan prima selanjutnya, yaitu angka 3. Maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu penfaktorisasian prima. Dari 120 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Dikarenakan angka 2 lebih sangat banyak disebutkan, maka akan disederhanakan, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Yang terakhir yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor adalah bilangan yang habis membagi bilangan lainnya. 2 habis membagi 6, dikarenakan 2 merupakan faktor dari 6. Contoh, tentukan FPB dari 12 dan 18. Di sini kita dapat menggunakan 2 langkah. Langkah pertama adalah irisan himpunan. Langkah-langkah dalam metode irisan himpunan adalah membuat daftar semua faktor berturut-turut untuk setiap bilangan dan cari faktor terbesar yang sama. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Maka faktor persekutuan 1, 2, 3, 6 yang terbesar adalah 6. Maka FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Langkah yang kedua adalah faktorisasi prima. Metode ini dilakukan dengan menulis bilangan-bilangan tersebut sebagai perkalian bilangan prima, dan hasil perkalian prima yang merupakan faktor persekutuan kedua bilangan tersebut adalah FPB-nya. Faktor dari 12 adalah 12 dibagi 2 adalah 6, 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian faktor dari 18 adalah 18 dibagi 2 sama dengan 9,
9 dibagi 3 sama dengan 3. Faktor dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian faktor dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Disederhanakan yaitu 2 kali 3 pangkat 2. FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dan 3 sama dengan 6. Maka hasil FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Teman-teman, mungkin ini yang dapat kami presentasikan, dan terima kasih atas perhatiannya, dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampun mata kuliah Pendidikan Matematika 1, dan terima kasih atas para teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Dan jikalau ada kesalahan di dalam presentasi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.